Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas di GPIB Jemaat Penabur Jakarta Timur menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah pembukaan kegiatan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB tahun 2026. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Emil Matulesi. Tradisi rewang atau rewangan merupakan tradisi gotong royong yang sampai saat ini dapat ditemukan di dalam masyarakat pedesaan di wilayah Jawa. Umumnya tradisi rewang dilakukan ketika tetangga sekitar hendak menyelenggarakan hajatan atau acara besar seperti pernikahan, khitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, syukuran keluarga, sedekah bumi, hingga acara mengenang kerabat yang telah meninggal dunia. Umumnya, tradisi rewang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Para perempuan membantu kegiatan masak dan menyiapkan segala kebutuhan pangan. Sementara laki-laki berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi rewang dipenuhi semangat dan juga aksi gotong royong untuk menolong keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Semangat gotong royong yang menjunjung sikap sukarela tanpa pamrih. Bersama seluruh jemaat GPIB di segala wilayah pelayanan, kita memulai rangkaian Bulan Pelayanan dan Kesaksian atau Pelkes GPIB. Kita diajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian, dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan kahrnya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan,
semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dan kita bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi pribadi rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan berguna bagi Tuhannya dan dijadikan untuk setiap pelayanan yang baik. Buat Timotius 2 ayat 21. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan Hanya Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan, patut diagungkan, patut dimasyurkan namamu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan dan kepadamu umatmu menyembah. Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu sangat besar. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kekal selamanya. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadirat-Mu bahwa kami seringkali gagal menjalani panggilan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun, kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lalai dalam menjaga perkataan dan tindakan kami yang justru melukai dan bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan Tuhan.
Ya Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak mengenal dalam kemenangan kami. Ampunilah saat kami dengan yang ampunilah kami kekalahan pada dengan dan kekalahan yang mengalir dalam kasih. Baruilah hati kami ya Tuhan, pulihkanlah kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat Efesus 1 ayat 7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan uang perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan rasulnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keagungan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis pada surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hiduplah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah, ya. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyampaikan hikmat, puji-pujian dan nyanyian rohani, ya, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami ada di rumah-Mu yang kudus, ya Tuhan.
Kami tinggalkan semua kegiatan dan aktivitas kami masing-masing, dan kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengar kebenaran firman. Oleh dan karenanya Tuhan, hanya satu permintaan kami sebagai umat-Mu. Bimbing kami, baik umat-Mu dan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh mengambil tempat di dalam setiap hati-hati kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab di hari ini dibacakan dari kitab Titus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Titus pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Ia menyatakan, lembaga Alkitab memberi judul Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pengawas jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Oh, belum semua bicara ini. Dong ada masih mengantuk mengkali apa? Shalom. Puji Tuhan. Ya, pertama beta mesti katakan dulu ada falsafah orang Ambon bilang, ya, artinya biasa orang Ambon bilang dari kaki sampai di kepala kalau ketua nggak ada salah tuh ketua minta ampun. Ah, beta mesti minta ampun. Karena beta harus katakan beta baru jam 11 malam mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Amerika, lihat anak-anak dua, lalu terjaga juga di sana harus 1 jam urus kembali visa. Rupanya sudah ada peraturan baru. Jadi visa beli lagi di bandara sana. Ya sudah, pulang dari jam 12 malam, jadi baru sampai, tentu sampai di rumah saya bisa sono. Barang semua keluarga ada antre. Iya toh? Mau dengar cerita beta stop dan cerita beta besok mau melayani GPB penabur.
Nanti beta pulang dari sana lah ketemu cerita sampai malam juga saya apa-apa. Tapi marah beta juga ditunggu di Nazaret sebentar sore. Beta bilang jadi ya itulah tugas. Maklumlah ini usia yang bikin itu persoalan. Lalu yang kedua, majelis jemaat sudah siapkan tata ibadah yang ukuran ini nih, AA4. Bukan cuma penabur. Dimanapun beta melayani, beta minta kalau boleh bisa AA4 karena mata ini mata. Dia gagal dari katarak, gagal dari retina, laser, gagal juga retina di rumah sakit Primaya Bekasi. Sampai di Amerika langsung glukoma. Jadi beta baru operasi glukoma. Jadi kalau beta ada kurang-kurang sedikit itu tadi beta bilang tuh, jangan marah. Baca. Makanya beta angkat sedikit akan kita ibadah tuh supaya dapat tahu bahwa memang ada sesuatu masalah buat beta. Tapi karena beta semua mengaku mau melayani, biar ada yang sono tapi beta datang. Beta yakin Tuhan akan berikan kekuatan. Ya. Nah, beta lihat sekarang jamaat sudah duduk manis-manis semua. Ada mau dengar-dengar akan bicara apa begitu ya. Nah, jadi memang beta ada lihat anak dua nih. Beta mau anak dua ada kurang sehat karena setelah mamanya meninggal 1 Oktober. Jadi ya dong kehilangan lah. Jadi beta diundang kirim tiket beta ke sana. Lalu beta pulang lagi ke sini. Ya, jadi beta sudah bilang beta saya mau pergi lagi di winter, beta mau pergi di summer sudah. Kalau winter jangan undang papi lah, percuma-cuma saja. Dingin pas sekali beta sampai semua mati dingin nih. Ya sudah beres papi, summer saja. Begitu. Itu hanya prolog. Itu falsafah orang Ambon. Ya, kalau ada kesalahan tuh dari kaki sampai di kepala, ketemu minta ampun. Artinya minta ampun paripurna. Kalau orang Jawa juga punya falsafah ada. Yang ketemu pikir ketemu falsafah saja. Orang Jawa bilang sili asi, sili asa, dan sili asu. 3 hal itu sama juga yang ketemu bicara ini tentang Trinitas ini. Ada kata kasih di situ. Sili asi, sili asa, sili asu. Itu falsafah orang Jawa. Jadi kalau yang kawin yang orang Jawa sudah bagus sudah. Oleh karena itu banyak ketemu orang Ambon ini cari orang Jawa. Karena orang Jawa tuh dia tedo-tedo saja. Kalau kawin dengan orang Ambon sih, pokoknya gemuruh saja yang datang. Kalau ketong sing kuat-kuat, jadi sudah. Ya, sedikit saja pokoknya piring saja bisa tatoki di atas meja, apalagi ocupan lain. Ya, jadi beta pikir itu falsafah orang Jawa tuh yang beta pegang tuh. Ya, sili asi, sili asa, sili asu. Jadi orang Jawa tuh begitu sangat menghormati, sangat mengasihi, saling tolong menolong. Nah, itu ada di situ. Di orang Jawa itu. Jadi saya menyesal kalau kawin di orang Jawa. Tapi yang kalau terlanjur kawin dengan orang Ambon dia tahu juga. Atur baik-baik saja. Ya. Nah, beta nih sekarang sudah tinggal sendiri. Metua sih dipanggil pulang 1 Oktober. Pendeta Remalise Agustin Matulesi Manuhutu. Nah, antua panggil pulang. Beta bawa dari Amerika 5 tahun rawat di Indonesia. 1 Oktober Tuhan bilang ibu pendeta pulang sudah. Ya sudah, sepulang tuh. Jadi sekarang tinggal sendiri anyo-anyo. Ya. Tapi beta bilang sama anak-anak jangan ganggu papi pun pelayanan. Papi tetap melayani. Siap papi. Ya. Nah, papi juga tinggal tunggu tiket saja. Tiket belum datang. Ya. Dari ketua ada duduk-duduk begini, ini tiket ada tunggu tiket nih. Ini bukan tiket Lion Air atau tiket batik atau tiket-tiket pesawat-pesawat lain. Ketua ada tunggu tiket menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak ibu semua mau? Oh, sedikit saja yang mau. Ya sudah, itu urusan dorang. Beta saya ikut campur. Ya. Nah, hari ini ketua bicara tentang Trinitas. Tapi sudah masuk di Pentakosta. Ya. Jadi perjalanan dari panjang itu sudah kita lewati semua itu. Dan itu dilalui oleh Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat, ketumpung Tuhan Yesus. Mulai dia lahir, dia bertumbuh menjadi remaja, dia mengajar di Bait Allah, sampai dia berangkat melayani di mana-mana dari Samaria, Yudea sampai ke Yerusalem. Kemudian dia harus juga menderita, kemudian dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Dan kemudian dia janji kepada para murid supaya mereka yang kecewa dengan antua mau kasih tinggal dorang nih. Kecewa dengan akan Yesus disalib. Sampai dong pikir bagaimana ketumpung guru saja sampai harus mengalami penderitaan seperti ini nih. Tapi akhirnya toh antua bilang, jangan khawatir. Beta kirim roh penolong. Nah, itu yang sudah ketua lewati renungan-renungan yang lalu itu. Ya biar beta ada di Amerika tapi beta ikuti juga perkembangan firman Tuhan toh. Ya ini bukan lulus gaba-gaba nih. Ya,
Jadi roh penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sudah diturunkan sekali untuk selamanya pada hari raya Pentakosta yang ketong peringati sekarang ini. Ya. Hari raya Pentakosta itu yang diturunkan Roh Kudus adalah cikal bakal gereja. Bagaimana gereja melayani, bagaimana gereja mengasihi, bagaimana gereja juga tolong menolong. Dan itu rujukannya kalau GPB bikin, kita memperingati juga bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Jadi ini dia khotbah nih, dia jalan terus nih, dia mengalir nih. Yang Sili Asa tadi, Sili Asi itu semua sampai di ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hari raya Pentakosta yang ketong rayakan. Nah, pembacaan kita jelas menunjukkan kepada ketong semua ini. Dari Titus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Jadi jamara juga kalau beta sedikit-sedikit bahasa ketong pun bahasa kan ada. Jadi jangan sampai bilang ini Bapak Pendeta dia story Ambon apa lagi nih? Ya namanya beta ada di penabur nih, beta tahu ketemu orang paling banyak di sini, mayoritas. Ya, walau kawin di Jawa kah kawin di Sunda pokoknya dia orang Ambon. Ya. Nah, beta di Amerika melayani gereja Protestan Indonesia Jemaat Immanuel New York. 14 tahun beta melayani di sana. Yang banyak di sana orang Batak. Orang Ambon sedikit saja. Tapi sedikit saja, woi biji jeruku banyak. Atur paling banyak. Bapak Pendeta mesti begini, mesti begini, mesti begini. Beta bilang ini bagaimana? Ya memang beta ini tak taya ayam 2 hari apa? Sampai su emeritus sih tidak gampang ini. Tapi sudahlah, itulah orang Ambon musikap. Jadi beta juga harus puji lah. Biar busu-busu beta ini belohi amalatu orang ulat ini. Ya, tahu sendiri kalau orang ulat tuh. Nah, jadi. Lalu beta sudah minta izin dari Amerika jemaat karena sudah ada pendeta baru. Sekarang beta dipersiapkan untuk melayani di Belanda, tapi beta belum kasih tahu kapan mau pulang, mau ke Belanda karena beta ada rawat beta pun kakak 2 perempuan di rumah nih. Dia ada baru operasi. Beta pulang dari Amerika rawat dulu dorang 2 nih. Beta mau cari perawat dulu, cari pembantu dulu supaya ada dalam rumah, urus kakak 2 nih. Baru beta bicara ke sana. Ya. Leerdam, Zwolle, Woerden, 3 jemaat. Jadi ada pendeta Ida Patinama di sana. Antua itu ketua Perki, mengatur gereja-gereja Maluku di sana. Bung mau datang di Belanda ke sini. Ada apa Ida? Iya, ada gereja nih dong, nggak ada pendeta. Beta bilang, bagaimana sampai sih ada pendeta bagaimana? Iya pendeta keluar masuk saja Bung. Oh itu sudah biasa. Beta bilang, pasti itu senjauh dari biji guntur sudah nih. Ya. Beta bilang, beta sing janji dah, nanti ale atur aja dulu, nanti beta kasih kabar. Jadi sekarang beta mau robah situasi, Amerika, Belanda. Ya, nggak tahu nanti Tuhan mau tempatkan beta di mana, yang penting beta layani saja. Ya kan, kalau melayani di Belanda itu ya udahlah, ketemu story-story sedikit biar busu-busu begini lahir juga di kalangan orang Belanda nih. Ya, beta mama from Westplatte. Westplatte itu Belanda. Ya, Westplatte. Orang dari rumah dulu di rumah tuh di air putri sana di Ambon sana. Rumah di pinggir jalan sekarang sudah jadi mall tuh. Ya. Nah, ini persoalan yang kita baca ini persoalan jemaat Kreta ini. Paulus utus Titus supaya datang di sana untuk menyampaikan pastoral atau penggembalaan kepada jemaat ini melalui para pemimpin-pemimpin ini yang ada di dalam tugas mereka ini. Ya. Tapi ada berapa syarat, ada banyak-banyak nih. Jadi jangan sing baca itu tadi tuh, ya. Jangan sombong, jangan harus sabar, ya, harus kasih, ya. Yang paling penting jangan gatal. Ya, orang Ambon bilang sih gatal pas kali ya. Nah, ini persoalan selingkuh. Ya. Kalau sudah bilang gatal itu kan selingkuh. Nah, ini dilarang nih. Paulus Titus harus sampaikan ini kepada para pemimpin penatua nih. Bukan berarti cuma penatua, diaken juga kalau ada onosol. Ya toh? Nah, jadi disampaikan supaya mereka hidup benar-benar menurut perintah Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Titus melalui Paulus. Jadi Paulus bilang, ale sampaikan kepada dong nih, jangan dong pikir dong sudah jadi penatua lalu dong bikin dong diri macam-macam. Ya kan? Kadang-kadang kan begitu sudah. Itu biasa manusiawi, ya. Oleh karena itu kita GPB ini kan akan mempersiapkan para pemimpin 2027 nih. Iya kan? Pilih lagi presbiter, penatua dan diaken. Nah biasanya itu kalau udah mau masuk di dalam pemilihan, yang ada sempurna pi gereja, setiap minggu ada duduk di muka. Karena pikir nanti 2027, aduh beta mesti jadi penatua nih. Ya, kalau beta saya jadi beta saya masuk gereja lagi.
Nah, ini persoalan ini, ya. Padahal Alkitab sudah bilang tadi nih, memilih seorang pemimpin itu harus A, B, C, D, E, F. Ya. Setialah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita menjawab ya dengan segenap hati. Kadang-kadang kan kalau belum terpilih, siang hari malam ada di gereja, kalau perlu juga bantu kostor. Kostor ada susah ketemu bantu supaya dong jamaatnya, Bapak Matules ini dia paling rajin nih. Sudah pilih dong, antu jadi majelis juga, padahal ada yang saya betul. Nah, ini mencari pemimpin-pemimpin ini di gereja ini tidak gampang. Karena gereja ini adalah merupakan lambang daripada Pentakosta tadi itu. Hari Raya Pentakosta itu. Cikal bakal. Ya. Yang di dalamnya Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ketemu ini semua sebagai anggota-anggota saja. Yesus sebagai bagian daripada kepala gereja, tubuh Kristus, ketemu anggota-anggotanya. Nah, oleh karena itu bagaimana ketemu meneladani ya, sang kepala gereja ini yang telah mempersiapkan ketua nanti 2027 ini pemilihan. Biasanya GPB kalau mulai mau pemilihan itu begitu sudah. Ya. Yang ada saya pernah masuk gereja itu dia segala hari ada. Bahkan tanya per koster, ibadah rumah tangga jam berapa di mana? Padahal ada saya pernah pergi dulu nih. Nah, karena mau ingat nih 2027 nih, ya toh. Tapi beta kira jemaat penabur saya sampai di situ lah. Beta ikuti terus jemaat ini. Ya, bukan berarti baru sekarang beta di mimbar ini. Ya. Jadi beta dengar dong ada baik-baik semua. Ya, walaupun ada beta punya anak didik yang sekarang supulan di Yerusalem tuh, Dedi anak kota Pari itu, beta melayani di sini, antua bilang, Om, beta punya anak sekolah minggu tuh, Om, beta sekarang sudah jadi diakan, baik juga. Tapi beta dengar Pak Mabo juga. Tapi dia sepulang, dia pembini sepulang. Itu beta punya anak didik tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara semua ini, ketung baca Alkitab ini betul-betul jangan sampai terlewati masalah yang harus diperhatikan untuk seorang pemimpin penatua dalam gereja di kereta. Karena orang kereta ini juga bukan orang yang artinya dong suci-suci semua, ada juga dong kurang-kurang ada. Ya, tapi tugas Titus ini memang berat, memberikan penggembalaan pastoral. Itu Paulus bilang, saya ada di situ for atur dorang nih, supaya dong kembali melihat bahwa dorang ini adalah bagian daripada anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani di kereta ini. Ya. Jadi tugas para pemimpin di kereta ini dia harus betul-betul yang paling parah itu yang tadi beta bilang. Ya, jangan sampai punya istri dua. Ada istri satu aja yang ngurus betul, ada mau dua, mau tiga. Yang satu saja ada menangis sampai haleluya. Lalu mau tunggu yang kedua. Itu manusiawi juga. Kira kata sing ada presbiter yang punya istri dua, ada apa beta mau sebut gereja mana, GPB mana? Janganlah, itu privat namanya. Ya toh? Nah, ini dilarang nih di dalam pembacaan kita tadi, ya. Harus jaga apa yang sudah dijanjikan di hadapan Tuhan, ya dengan segenap hatiku mengikat perjanjian nikah sebagai suami dan istri. Dan kalau boleh sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan bilang panggil ya itu urusan lain, tapi sampai Tuhan Yesus datang jaga baik-baik. Ya, namanya rumah tangga. Jangan kira pendeta yang pernah juga piring bisa tatoki di atas meja. Bisa saja. Pendeta cuma ya pendeta tuh kadang-kadang dia jaga baik-baik lah, jangan sampai jemaat dengar jemaat bilang kasih tinggal pendeta tuh kasih pindah dia sudah. Dia bikin rocoy saja. Ini hebat ini GPB punya daya tangkap untuk melihat bagaimana para presbiter ini memperhatikan hal itu. Ya. Nah, jadi ini tegas ditulis ini sambil mau mengingatkan kepada ketua semua ini, khususnya para presbiter di GPB yang akan nanti bukan cuma menabur GPB, ya, yang akan melaksanakan pemilihan calon para penatua dan diaken. Ya, jadi siap-siaplah. Jadi rasa-rasa juga. Kalau rasa-rasa aduh beta saya bisa lah. Biar pendeta mandi darah mana menangis bilang Bapak bisa, beta saya bisa. Beta ini ada sangkut paut dengan macam-macam Bapak pendeta. Jadi jangan undang beta for barang itu, ya. Sudah itu urusan nanti. Ya, tapi kita diingatkan menjadi pemimpin di dalam gereja ini bukan bikin sebarang-sebarang. Ya, jangan pikir sudah jadi orang kemuka nih. Ya, biasa memang kalau pemilihan itu yang terbentur siapa mau jadi penatua, siapa mau jadi diaken. Beta pernah khotbah di sini. Ya, ada yang beta pimpin jemaat begitu. Ketika pemilihan sudah selesai dalam arti nama-nama sudah masuk, siapa penatua, siapa diaken, beta khotbah, tiba mau pegang tangan presbiter di luar, antua bilang, Bapak pendeta, sebentar beta mau bicara dengan Bapak pendeta. Oh iya, baik Om. Karena antua orang Ambon, ya beta si Om aja Om, baik. Beta belum buka toga, ada masuk di ruangan atau toki pintu.
Ya, Bapak Pendeta, beta nih. Orang Ambon tuh. Nah, yo, sudah. Terus beta pikir, ini kalau beta buka beta pung toga dengan sekolah, mati sahid beta ini. Karena kalau orang Ambon nih kalau sudah suara keras begitu, ini pasti palungku nih sudah nih. Iya kan? Ya sudah, beta angkat hati saya orang tua. Beta saya buka toga, saya buka sekolah. Mari, Om, masuk. Beta buka pintu set, antua masuk. Orang Ambon tuh kalau sudah begini nih, hujan tada tuh. Ini. Bagaimana tuh Om? Beta bilang. Bagaimana Bapak Pendeta? Beta segala waktu sumbang gereja, bangun gereja ini sampai horas ini beta saya pernah sumbang. Memang beta jarang datang di gereja. Oh begitu Om. Lalu iya beta pun nama ada form majelis. Beta saya mau jadi diaken. Beta mau jadi penatua. Ya Tuhan. Kalau semua mau jadi penatua, siapa mau jadi diaken? Tapi beta senjawab itu hanya dalam hati saja. Oh antum pun pikiran jabatan saja. Ya, ini tangan tetap begini. Nah, jadi beta kan harus begini, ya toh. Jangan sampai antum palungku naik nih. Ini portada nih, ya kan? Ya, sudah. Beta bilang, Om, mari kita berdoa juga. Berdoa apa? Susah usah berdoa lagi Pak Pendeta. Beta mundur dari pelayanan gereja nih. Jangan sampai begitu Om. Masa persoalan ini saja sampai Om mau mundur. Yang kata Om ada selalu aktif, walaupun cuma hanya kepeng yang datang, tapi aktif juga kan? Nah, beta mundur sudah. Oke, beta bilang saya berdoa lah Om. Beta mau pulang sudah, antum pulang. Beta masuk di kamar ganti toga tuh, buka toga semua. Beta berdoa, ya ampunilah dia, mungkin dia tahu apa yang dia bicara Tuhan. Ya sudah. 1 minggu kemudian koordinator sektor datang di beta. Bapak Pendeta, Om yang ada tongkat tangan tuh, ada bicara dengan Bapak di muka pintu diganti pakaian nih. Kenapa? Antu ada sakit. Antum menangis cuma bilang datangkan Bapak Pendeta Matulesi. Lah beta ini apa? Ya. Antum bilang hanya Pendeta Matulesi datang di sini di rumah dulu. Antum ada sakit, lunjur di tempat tidur. Nah, beta bilang ya sudah nanti kita bikin acara waktu sudah datang. Beta datang di rumah. Sampai di rumah beta lihat antum ada lunjur, antum lihat beta datang, antum menangis. Beta minta ampun Bapak Pendeta, beta mau jadi diaken juga. Diaken juga. Memang kan belum selesai pemilihan, itu kan baru nama-nama saja. Nama diaken penatua, kan belum sampai peneguhan. Jadi masih bisa lah diatur bagaimana caranya kan. Antum menangis. Jadi Om sekarang nih mau siap menjadi diaken. Beta siap Bapak Pendeta. Beta minta ampun dari kaki sampai di kepala. Itu orang Ambon kalau bilang minta ampun dari kaki sampai kepala itu paripurna. Berarti minta ampun sampai segala-galanya. Beta bilang ya sudah Om, mari kita berdoa. Ya Bapak Pendeta berdoa. Sudah, berdoa perantuan. Ya padahal Tuhan bermaksud lain lah. Ya, antum siap. Yang penting antum siap untuk jadi diaken. Itu for beta pegangan. 2 minggu kemudian datang koordinator Bapak Pendeta, ada berita lagi. Berita apa? Kebetulan yang ini yang bicara dan ini orang ulat jadi ya membahas bahasa kayo. Nah, kenapa? Lah Bapak yang Bapak berdoa di rumah tuh, antua pulang ke Yerusalem. Ada kembali persoalan. Nah, jadi kalau janji for antua di atas jangan coba-coba. Kalau ya, tidak. Jangan cuma karena jabatan baru pikir yang penting nanti beta jadi penatua saja. Kalau jadi penatua, kalau saya mau. Jangan. Lah Om itu pulang ke Yerusalem. Lalu mama di rumah nih dia pun istri siap teh panas dan gogos. Bapak Pendeta jam pulang dulu makan gogos sedikit juga. Lalu metua bilang, iya Bapak Pendeta, metua ini ada sakit karena antum pikiran. Antum ada bicara per Bapak Pendeta mau berdoa tapi antum bilang berdoa apa? Ya sudah beta saya pernah pikir itu. Kalau pendeta itu saya boleh dendam. Bapak ibu juga saya boleh dendam. Ya, ketong punya kasih harus selalu ketong tunjukkan. Ya sudah, antus pulang ke Yerusalem. Tapi sudah jadi diaken di Yerusalem. Itu senang kan? Yang penting kan beta sudah bilang, sudah Om tenang. Beta sudah berdoa for Om diaken kan? Nah kalau Om sudah pulang ke Yerusalem, ya diaken di atas sudah. Ya. Jadi beta mau bilang ini cari pemimpin gereja ini jangan main-main, jangan macam-macam. Ya, artinya bukan ketong anggap ketong suci semua nih, ketong juga ada kalabor. Ya, tapi jaga baik-baik ketong pun hati untuk berhubungan dengan Tuhan di atas. Kalau ya, kalau tidak. Jangan cuma pikir karena kalau jadi penatua biasa kalau penatua kan lebih terhormat di gereja biasa itu. Ya, berdiri di muka pintu saja por terima tamu, pejamaah bilang
Selamat pagi. Kalau diaken ya dong saya perlu. Kenapa dia tidak mau jadi diaken? Karena dia tahu diaken cuma urus meja perjamuan, dua orang sakit, kunjungan ke rumah. Kalau penatua kan deng dasi mati panglipa. Nah, jadi lebih terhormat. Padahal hormat apa? Ya, semua yang dipilih Tuhan itu semua dipakai Tuhan itu dengan cara Tuhan, bukan cara kita manusia. Nah, oleh karena itu ya saya perlu katakan ini Minggu Trinitas, ya Minggu Ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi ketika orang mengaku di hadapan Allah, ya diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian kita tunjukkan ketemu tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin yang dipercayakan nanti. Nanti 2027 yang ada sekarang ini dong kerja baik-baik sisa waktu nih. Iya toh? Nah, jadi sudah jelas jemaat di kereta ini harus pikir itu. Supaya jangan dong salah pilih orang. Nah itu. Ya beta juga saya tahu tiba-tiba beta dapat tugas di penabur nih kok bertepatan dengan rencana-rencana ke depan, belakang ke depan ini. Ya mau masalah-masalah pemimpin gereja, artinya kalau gereja kan presbiter, diaken, penatua, pendeta. Jelas di situ. Ya akhirnya beta pikir ya sudah. Walaupun dalam ada mengantuk nih, ada sengsono nih, tapi beta dipikirkan Roh Kudus pasti pimpin beta. Beta baca, oh surat Titus ini bagus juga nih for 2027 nih. Ya, supaya ketong semua siap. Ya, jadi bapak-bapak yang ada pada pagi hari ini nih siap-siap juga. Ya, ukur-ukur juga. Rasa-rasa juga. Kira-kira bisa kasih jadi penatua, jadi diaken. Ya. Karena kalau mau siap itu betul-betul siap. Karena ada yang penatua jalan-jalan, ada diaken jalan-jalan. Ya, jadi ketong mengakulah setia menjalani tugas dengan memperhatikan tadi itu jangan sombong, ya jangan cemburu, ya jangan marah-marah. Ya ada juga majelis marah-marah tuh ada. Ya, beta pimpin satu jemaat tuh tiba-tiba perjamuan kudus sih yang anak muda, yang repotnya anak muda. Dia cuma bilang ini cawan tampatnya di sini. Ya, ini anggur ada di sini. Bapak yang sutua nih. Saya tanya ayam 2 hari itu tahu apa? Beta nih 35 tahun jadi majelis jemaat. Ya Tuhan Yesus yang tanya saya 35 tahun kan selama 40 tahun. Jadi jangan ketong GR dan tugas 40 tahun. Saya tahu apa? Tanya ayam 2 hari baru kemarin saya mau piatur ketong orang tatua nih. Ya anak muda duduk tadi saja. Kebetulan anak muda juga orang Manado. Jadi dia kalau dia orang apa mungkin palungku naik nih. Iya kan? Karena orang Manado itu biasa tado. Tenang-tenang saja. Ya untuk anak muda dia diam. Lah beta datang ini ada apa nih? Iya, Bapak Pendeta anak muda bilang. Saya cuma bilang ini cawan caranya tempatnya di sini yang saya tahu karena kan saya diajarkan waktu di katekisasi kan diajar juga tentang bagaimana ketertiban beribadah. Oh begitu. Iya, tapi Om itu udah 35 tahun ya saya kalah lah. Dari 35 tahun saya kan baru. Ini kadang-kadang nih manusia nih berpikir kata dia jabatan tinggi su 35 tahun, su 40 tahun, lu selebih tahu. Orang lain saya jangan atur ketong. Ketong ini su 30 tahun, 35 tahun. Tuhan tanya itu, yang Tuhan tanya hati. Betul-betul melayani antu kah belum? Sudah menunjukkan kasih kah belum? Sili asi, sili asa, sili asu. Itu semua perlu ada di dalam ketong hati nih. Jadi Bapak Ibu, saudara yang ada di dalam jemaat Tuhan ini, ketong tunjukkanlah kasih itu yang benar-benar melandasi kehidupan ketong ini dalam melayani pekerjaan Tuhan. Supaya jemaat itu melihat bahwa oh ini figur yang betul sudah. Ya. Karena memang kadang-kadang ketong bisa juga salah langkah, salah pilih bisa saja terjadi. Ketong pikir dia ada baik-baik, ada biasa-biasa saja. Ya tapi ternyata luar biasa. Ya. Jadi pembacaan ini ya beda saya banyak-banyak mau cerita. Baca ini sajalah. Ya pasal 1 nih. Surat Titus ini dia harus gembalakan ini orang-orang di kereta nih supaya pilih orang baik-baik, pemimpin-pemimpin yang harus memilih supaya mereka kerjakan dorang punya pekerjaan. Jangan pikir macam-macam. Jabatan itu bukan sesuatu yang membuat orang ini menjadi orang yang terkenal. Ya, malah jabatan di pemerintahan juga kadang-kadang sekarang ada caci maki habis-habis. Apalagi cuma gereja, tapi gereja punya berkat di sana dalam kita menjadi seorang pemimpin. Nah, mari ketong siapkan hati kita menyongsong 2027. Beta lihat ini bapak-bapak yang ada di muka nih dong senyum-senyum, beta jadi penatua juga. Nah, saya nggak apa-apa, beta saya ikut campur. Beta semua ikut campur, ya. Tapi beta akan bawakan firman ini yang dibaca hari ini.
Ya, jadi baca baik-baik dulu, begitu ada pemilihan, kira-kira beta ini layak kesini. Layak di pihak yang ini, mungkin tidak layak di pihak yang ini. Jadi kalau tidak layak di salah satu itu, lebih baik jangan. Tapi kan cari pejabat ini tidak gampang di gereja. Karena semua mau melayani, maunya cuma dilayani saja. Nah, pendeta datang di rumah 2 kali kunjungan, ya, ada belum lagi yang lain kan mesti dikunjungi. Kadang-kadang jemaat bilang, Bapak pendeta dia kerja apa? Dia sing datang di rumah kan. 2 kali itu apa kurang lagi? Datang 2 kali cukuplah, jemaat ini kan ada banyak bukan satu. Jadi kalau pendeta sekunjungan itu jangan bilang pendeta saya datang, pendeta sulaksanakan dia punya tugas. Bukan karena saya beta pendeta ini, bukan. Tapi beta tahu lah kadang-kadang jemaat itu bicara tuh di belakang-belakang. Dia berani bicara di muka pendeta. Nah, yang berani bicara di muka pendeta itu tadi yang pulang ke Yerusalem. Nah, ya ketua kan cuma minta antua saja, kan antua yang panggil. Ketua dipanggil oleh antua ini, layanilah jemaat ini. Ini layani. Ya. Nah, beta sudah dari jemaat ini ya, dengan karakter macam-macam lah. Tapi ya umumnya berhadapan dengan tumpung orang-orang. Ya untungnya beta juga orang Ambon, jadi enak kan melayani orang Ambon sama orang Ambon. Cuman jangan tongkat tangan, tado-tado saja. Iya toh. Nah, akhirnya jelas semuanya firman terjawab pada pagi hari ini, mempersiapkan para pemimpin-pemimpin gereja yang adalah Kristus sebagai kepalanya. Jadi harus ingat itu. Jangan sampai ketong taruh ketong di situ yang paling pertama. Sama ada satu gereja yang sekarang ada persoalan di GPB, yaitu salah satunya Taman Harapan. Karena apa? Lah kalau pendeta saja sudah katakan, saya yang bangun gereja ini, orang-orang datang sumbang ke sana ke sini, donatur ada ke sana. Beta bilang, Emi, saya pikir bagaimana nih, teologi yang mana lagi? Bagaimana Bung? Lah kalau saya bilang saya yang atur gereja ini, ya orang lain ada di sisi apa? Ya, itu Taman Harapan tuh. Ya. Jadi beta bilang, Emi, saya roba-roba sikap sedikit dulu. Ya, Emi, ya penabur ya Taman Harapan tahu toh? Nah, beta ini biar busu-busu, beta ini juga salah satu duduk di Biro Hukum GPB. Jadi urusan aset GPB itu beta pengurusan kemuka-kemuka tuh. Kalau sekarang kan saya bisa, karena beta ini kan sudah lain lah kondisi beta, ya kan. Jadi satu persatu beta tahu. Sampai Taman Harapan, sampai di Cawang ke sana pun persoalan apalah, ya kan. Beta urus itu Cahaya Kasih Surabaya tuh yang ancur balawo tuh. Sampai jadi juga dia, ditabiskan juga itu gereja. Ya kan? Urus Balikpapan itu GPB Anugerah Balikpapan di Kelandasan itu ancur balawo, beres juga. Karena beta pegang kepada Tuhan punya janji. Setiap orang yang setia dalam perkara kecil, perkara besar selesai. Sampai di pengadilan, sampai di kasasi itu GPB Anugerah Balikpapan tuh. Coba tanya, kalau bapak-bapak di Balikpapan atau ada orang Balikpapan pernah dengar pendeta Matulesi yang datang untuk menyelesaikan masalah Kelandasan GPB Anugerah. Beta berpegang pada Roh Kudus, ya. Nah itu juga pernah pada orang Ambon, kan orang di Balikpapan banyak orang Ambon. Don datang deng dong bawa dong rantang-rantang for duduk di depan pengadilan nih cuma bateria, yo sinode juga gereja, sinode juga. Beta jangan korek beta. Jangan korek beta. Beta lulus sarjana hukum dari Universitas Trisakti Jakarta. Beta pendeta dari Fakultas Teologi Satya Wacana. Jadi dunianya beta sudah pegang, sorga sudah pasti masuk. Itu yakin beta. Ya, jadi segala sidang-sidang itu domba rantang-rantang nasi makan di muka pengadilan, bataria GPB jual gereja GPB. Jangan salah, ini tanah-tanah Belanda ini, Roislak ini. Ya, ajar baik-baik dulu. Tapi akhirnya menang juga. Sinode menang. Sinode angkat beta punya metua dari GPM. Karena beta menikah metua ini orang GPM. Pasti mau tanya apa, Wairata tanya, ini kata mau kasih apa for Bapak Emil ini? Beta bilang, saya nggak usah pusing, atur metua saja for jadi pendeta organik GPB. Diatur, selesai, jadi pendeta organik. Berapa jemaat metua pindah sampai selesai tutup usia 65 tahun 1 Oktober. Ya, jadi itu perjalanan beta juga panjang juga lah. Beta dia busu-busu ini ya pernah Dewan KAKR. Ya, kebaktian anak, kebaktian remaja, kemudian dia berubah menjadi kategorial. Sekarang sudah jadi pelkat, ya kan? Beta di Biro Hukum, beta di Bindik, beta di Litna Litbang GPB, sinodal ini bukan jadi jemaat. Majelis jemaat 2 periode di GPB Bethlehem itu yang di Jakarta Pusat. Coba tanya, pernah Bapak Pendeta Matulesi jadi majelis kesini? Buktinya harus ditanya, kalau jangan cuma dengar, tanya. 2 periode. Ya, itu juga mau dipotong-potong juga oleh orang tatua. Jangan angkat Matulesi ini, dia keras. Ya ketua ya keras for betul for apa? Ya
Tapi Tuhan panggil beta jadi pendeta. Ya, bukan karena ikume tua karena dia pendeta, bukan. Beta Tuhan panggil, beta kuliah juga di Satya Wacana dulu sampai selesai. Ya kan? Nah, kemudian beta bilang tadi, ini di Belanda ini ada pendeta Ida Patinama. Dia pembapa tuh pendeta Patinama. Pernah juga salah satu fungsionaris Majelis Sinode di zaman-zaman itu, ketika GPB berdiri tahun 48 itu. Ya, dia sudah 37 tahun di Belanda nih. Dia kawin dengan Bung Jack Sahertian. Bung mau melayani di Belanda ke sini. Nona, sing salah. Iya, beta dengar Bung kan di Amerika. Sekarang robah sedikit lah baru di Belanda. Memang kenapa? 3 jemaat dia kosong nih, sing ada pandita. Lalu ya nanti ketua ngatur lah Bung, kan beta nih pergi. Nah ini nona pendeta Ida nih dia pengurusan gereja-gereja di Belanda kan. Ya sudahlah, beta bilang nanti beta jawab dulu, nanti beta bergumul dengan tua dulu karena beta lu urus kakak 2 nih. Jadi ada saja berkat Tuhan panggil. Karena apa? Yang kita tabur itu yang kita tuai. Di mana saja. Ya siapa mau pikir tiba-tiba penabur undang beta melayani pagi ini, ya Nasaret tiba-tiba pendeta Belinda Matatula tuh, Bung, sore ya, jangan pagi-pagi pendeta Sarah saja. Ya, sudah mana-mana saja nona. Beta masih di Amerika saja. Medan sudah 4 jemaat, Palembang 3 jemaat, belum Jabodetabek, ya kan? Sudah. Beta dalam hati memang Tuhan ini dia baik. Orang di Amerika datang di Indonesia pelayanan, belum orangnya aja masih hanya di atas pesawat, masih di atas pesawat, telepon cuma masuk, Bung, Medan 4 jemaat nih Bung, penyekaran iman ya. Ya sudah, kamu orang atur saja. Nah, jadi saya kalau kemana-mana tuh dong kirim tiket, pulang pergi, ya, lalu dong kasih uang jajan buat beli coklat kah, beli permen kah, biasa kan itu kan mestilah, ya, walaupun itu uang dalam amplop kan beli permen atau beli coklat. Betul, jangan harap-harap beli motor, nggak mungkin lah, ya toh. Nah, jadi itu yang beta mau sampaikan pagi ini, Bapak Ibu, jangan marah kalau beta ada kurang-kurang nih, supaya beta keluar dari penabur dari pintu muka tuh. Beta kan masuk dari pintu muka nih, beta mau keluar dari pintu muka nih, ya. Jangan Bapak Ibu lalu kutuk beta. Kasihan ketua masih ibadah hari ini nih beta ketua dapat donder nih. Saya beta sing donder, Alkitab yang berbicara cari pemimpin-pemimpin yang ada di dalam tulis ini, ya. Beta apa beta pun hak mau donder ibu bapak saya, beta sing donder itu. Jadi silakan pulang renungkan firman Tuhan supaya siap, ya. Yang masih ada di periode ini habiskan tugasnya baik-baik, ya. Tapi jangan pencitraan, ya. Terus saja, ya. Kalau Tuhan panggil itu tidak pernah salah pilih orang. Kalau Tuhan panggil, ya. Bayangkan. Tapi kalau manusia pilih bisa salah. Nah, kita renungkan ini firman Tuhan baik-baik, ya, supaya kita jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan dipilih manusia. Kalau manusia pilih bisa salah, tapi kalau Tuhan pilih saya pernah salah. Di Minggu Trinitas ini kita andalkan minggu-minggu ketritunggalan Allah. Kita yakin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu selalu jadi bagian ketorang ini. Untuk selalu minta antua supaya tolong ketong. Ada persoalan apa? Ketong tanya antua. Ketua angkat tangan, pasti antua akan turun tangan. Itu tidak mungkin tidak itu. Pengalaman beta itu kalau sudah ada masalah angkat tangan saja. Sambil bicara dengan Tuhan, Bapak beta punya persoalan ini. Sang jawab 1-2 hari lah itu Tuhan turun tangan, set terjawab. Ya. Jadi beta cuma mau bilang kerja for Tuhan itu selalu manise. Jadi orang Ambon jangan cuma pikir manise terus. Ya memang orang Ambon itu manise. Jadi kalau orang di luar orang Ambon yang beta bilang tadi, ada orang Jawa kah, orang Sunda kah, orang apa. Kalau dapat orang Ambon itu manise. Ya, jadi jangan menyesal kalau kawin dengan orang Ambon. Ya, karena orang Ambon itu di mana-mana tetap manise. Sing pernah sing manise, pasti manise. Ya. Jadi juga jangan sombong kalau orang Ambon kawin dengan orang Ambon, kadang-kadang piring juga bisa tatoki di atas meja nih. Ya. Nah, pulang renungkan Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Terpujilah namanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam
wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi teguh. Pakailah aku jalan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Jemaat Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Ya, mohon izin majelis, saya berdoa dari sesuai dengan tata ibadah. Ini yang ini ditulis kecil, beta saya bisa lihatkan. Ya, jadi ya sudah beta hormati juga. Ya, ada yang dikasih ini dua pokok doa ibu. Jadi saya pakai ini dua ya, nggak apa-apa. Oke, kalau ini kan udah besar, jadi bisa. Jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, tak putus-putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, siapakah kami di antara Engkau Tuhan. Engkaulah yang patut dimuliakan, Engkaulah yang patut dikuduskan. Oleh karena itu kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya jemaat penabuh. Kami bersama-sama dengan GPIB di segala abad dan tempat merayakan Minggu Trinitas, merayakan bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian yang penuh dengan kasih dan damai, dan juga melihat keadaan-keadaan dalam perjalanan GPIB ke depan ini. Kami datang mendoakan ya Tuhan, perjalanan GPIB dengan Majelis Sinode ke-22 Tuhan. Tuhan pakai lebih sungguh heran mereka-mereka yang sudah terpilih melalui satu persidangan yang benar-benar cukup meyakinkan bahwa Tuhan hadir dalam persidangan itu. Tuhan juga pilih mereka dan sekarang mereka ada di Medan Merdeka Timur 10 untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam jajaran Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang belum terselesaikan dari satu majelis kepada majelis sinode yang lain, terutama Jemaat Taman Harapan, Jemaat Cawang Baru,
Jemaat GPB Anugerah K102 Tambun Bekasi, dan jemaat-jemaat lain. Hamba mohon Tuhan, biarlah melalui Majelis Sinode ke-22 Tuhan berikan hikmat Roh Kudus bekerja pada mereka, sehingga mereka mau melakukan tugas dan panggilan mereka lebih heran di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ya Tuhan, ya Bapa kami, hamba berdoa secara khusus bagi kegiatan-kegiatan dalam bulan Pelkes GPB tahun 2026, baik dalam lingkup sinodal maupun jemaat, ya, kehadiran Pospel dan Bajem. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kata-kata Pelkes ini tidak berubah, lebih mengedepankan kesaksian tanpa ada pelayanan. Tapi biarlah pelayanan didahulukan, tetapi kesaksian juga harus bersama-sama. Sehingga pelayanan kasih dilakukan sebagaimana Yesus melakukan pelayanannya bagi mereka-mereka yang membutuhkan, baik kesembuhan, orang mati dibangunkan, orang lapar dikasih makan, orang di penjara dikunjungi, semua dilakukan oleh Yesus. Itulah yang menjadi moto pelayanan dan kesaksian kita, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Biarlah gereja Tuhan GPB menjalankan bulan Pelkes ini dengan benar-benar, tidak hanya sekedar kirim bantuan dalam bentuk bansos, tetapi kirim firman Tuhan, mengingatkan mereka bahwa gereja Tuhan ini bukan gereja yang hanya sekedar hadir, tapi harus menjadi saksi Tuhan di bulan Pelkes ini. Hamba berdoa bagi warga jemaat dan para pelayan di Pos Pelkes, jemaat di segala wilayah pelayanan. Berkati Tuhan semua mereka yang mau terlibat langsung di dalam pelayanan Pelkes ini di jemaat-jemaat wilayah yang tersebar di 26 provinsi wilayah GPB. Biarlah mereka mau benar-benar menunjukkan kesetiaan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan di bidang Pelkes, termasuk jemaat-jemaat GPB yang ada di kota, yang juga selalu memberikan diri mereka untuk turun ke daerah-daerah melayani bulan Pelkes, termasuk jemaat GPB Penabung. Ya, hamba berdoa juga bagi sesama yang bergumul, ya, karena penyakit yang dialami, baik secara fisik maupun mental. Hamba bawakan Tuhan jemaat Tuhan yang mungkin sementara dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang ada di pembaringan, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang sementara juga bergumul dengan kesehatan pemulihan mereka, Tuhan datang, Tuhan jamah dengan kuasa darah kudus-Mu, darah yang Kau curahkan sekali untuk selamanya di Kalvari. Tuhan tutup bungkus kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang sementara mengharapkan pertolongan Tuhan, pemulihan dan penyembuhan dari penderitaan sakit penyakit mereka. Hamba yakin dan percaya Tuhan, jika Tuhan menurunkan tangan-Mu bagi mereka, diberkatilah mereka, pasti mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi warga yang merayakan untuk masyarakat untuk selalu menghidup nilai gotong royong dan tenggang rasa, dan juga terutama harmoni. Hamba berdoa Tuhan bagi warga masyarakat di sekitar lingkungan jemaat ini ataupun warga jemaat di jemaat-jemaat GPB lainnya, biarlah hidup kami selalu menjadi saksi yang menghadirkan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan menghadirkan kami manusia secara pribadi, tetapi kami hadirkan terus-menerus Yesus yang adalah Tuhan dan sebagai Juru Selamat kami semua. Oleh karena itu, ajar kami untuk menunjukkan toleransi kami, menunjukkan rasa kasih kami, menunjukkan rasa juga kebersamaan kami, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah permohonan hamba-Mu bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja-gereja Tuhan yang sementara ini masih berjuang untuk mendapatkan izin pembangunan gereja, izin beribadah, dan segala lainnya. Biarlah Tuhan, apabila ada tantangan, ada pergumulan yang dihadapi oleh gereja Tuhan dimanapun,
kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah kepala gereja yang pasti tidak akan meninggalkan umat-Mu berjalan sendiri. Tuhan akan gandeng tangan mereka untuk tetap setia dan percaya bahwa Akulah Tuhan, Tuhan yang adalah juru selamat-Mu. Tidak perlu kamu takut, tidak perlu kamu khawatir, karena Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Dan hamba berdoa juga bagi sesama makhluk dalam Tuhan. Ya, artinya flora dan fauna yang mengalami isolasi, ya, isolasi karena kerusakan alam. Ya Tuhan, ya Bapa kami, hamba berdoa bagi semua warga masyarakat GPIB dimanapun hadir, biarlah mereka mau turut terlibat di dalam menjaga, memelihara ciptaan Allah yang semula Allah ciptakan dunia ini, baik ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Pada akhirnya Tuhan Yesus, Tuhan Allah katakan semua baik adanya, termasuk menciptakan manusia. Oleh karena itu manusia diharapkan untuk menjaga lingkungan sekitar, alam yang dihadirkan dijaga baik-baik. Semua bisa bertumbuh dan berkembang menjadi satu kesaksian bahwa semua itu diciptakan oleh Allah yang mempunyai otoritas untuk menghadirkan alam semesta ini. Itulah harapan kami semua sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan termasuk juga ciptaan Allah. Nah, kemudian hamba berdoa juga bagi semua makhluk sudah dan jemaat dan pergumulannya. Hamba berdoa khusus bagi jemaat GPIB Penabur. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yosef Aeng bersama keluarga, ibu dan anak-anak. Hamba berdoa juga bagi Vikaris Nona Yuli Gottlieb yang sebentar dia boleh foto bersama-sama dengan majelis petugas, karena saya mau sampaikan ke Amerika, dia punya om ada di Amerika, Roy Gottlieb dan Usi Mary Ngantung. Dan Roy itu memang benar-benar dekat dengan Tuhan. Itu Yuli Gottlieb punya om. Kalau dia mau ngaku itu dia punya om. Tapi beta cuma bawa dalam doa, dia berhasil dalam menjalankan vikariatnya di GPIB Penabur sampai pada waktu pentabisannya nanti. Ya, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin sementara bergumul dengan bermacam-macam masalah dan persoalan. Biarlah mereka yakin dan percaya setiap masalah tidak bisa diselesaikan asalkan mereka mau bersandar kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah lebih dulu menderita, mati dan bangkit naik ke sorga, dan sudah memberikan roh penolong yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu bagi jemaat yang bergumul dengan segala macam persoalan hidup mereka, baik pribadi, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan, anak-anak dalam pergaulan, apapun yang mereka hadapi, dalam pekerjaan juga, biarlah mereka serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menentukan masa depan kita. Bukan kita yang menentukan saja masa depan kita, tapi Tuhan menentukan masa depan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu, carilah Tuhan sepanjang masih kita bisa mendapatkan Dia. Itulah janji firman. Ya Bapa di dalam surga, banyak yang boleh hamba minta Tuhan, tapi hamba yakin Tuhan, semua Tuhan sudah tahu. Tuhan lebih tahu dari hati hambamu ini. Berkati majelis jemaat petugas pada pagi hari ini, Presbiter Diaken Penatua, berkati organis, berkati juga semua yang menerima tamu dan mereka yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar semua menjadi satu persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami, itulah yang hamba mohon Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat ini untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan hamba-Mu yang hamba naikkan hanya satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Sudah kita laksanakan, ya. Bapa kami sudah jelaskan. Kita masuk pada pengucapan syukur. Jemaat, Tuhan telah memelihara hidup kita dan bahkan persekutuan kita pun Tuhan terus pelihara. Kini kita dipanggil untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, baik dengan materi maupun hidup yang kita persembahkan. Ingatlah pesan Alkitab, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhanku atas
Jemaat mari berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Puji syukur ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur karena Tuhan terlebih dahulu menganugerahkan berkat kepada kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ke hadapan-Mu. Kami menyadari apa yang kami persembahkan tak sebanding dengan pemberian-Mu. Kami memohon, terimalah persembahan ini sebagai tanda bakti dan iman kami kepadamu. Mohon kuduskan dan sucikanlah persembahan ini untuk dipakai dalam karya layan gerejamu. Jadikan kami alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, serta menghadirkan kasih-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mengikuti Warta Jemaat Minggu kedua sesudah Pentakosta, Minggu 7 Juni 2026, dan akan dilanjutkan dengan pesan bulan Pelkes GPIB.
Bulan Pelayanan dan Kesaksian atau Pelkes GPIB adalah momentum bagi gereja untuk mengalirkan kasih Allah dalam tindakan nyata. Melalui Pelkes, kita diingatkan bahwa gereja hadir bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk membawa kabar baik bagi sesama dan seluruh ciptaan. Mari melangkah bersama dari iman yang sederhana menuju kedewasaan yang teguh, menjadi perpanjangan tangan Kristus yang nyata di dunia. Salam damai sejahtera. Di hadapan Tuhan kita bersyukur karena dalam kasih-Nya yang tak terbatas kita masih bisa merayakan keselamatan yang sejati melalui bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2026. Tema bertumbuh dalam keselamatan dan subtema bertumbuh, berakar dan berbuah dalam pelayanan dan kesaksian. Pembukaan bulan Pelkes dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2026 bertempat di Jemaat Siloam Sibolga, Sumatera Utara. Dan penutupan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 bertempat di Jemaat Pancaran Kasih Lumajang, Jawa Timur. Pelayanan dan kesaksian GPIB adalah tugas utama gereja yang hadir menyatakan kerajaan Allah bagi manusia dan sesama ciptaannya. Gereja hadir menyatakan kasih Allah bagi seisi dunia, manusia ciptaan lainnya, serta lingkungan hidup melalui tindakan nyata yang memulihkan dan membangun kehidupan yang penuh keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Melalui bulan Pelkes, kita melanjutkan perjalanan rohani yang dinamis. Selain kegiatan pembukaan dan penutupan bulan Pelkes, masing-masing jemaat dan mupel dipanggil untuk melaksanakan safari Pelkes, menyaksikan video eksplorasi pesona pos Pelkes di channel YouTube GPIB, dan setiap mupel diundang untuk hadir dalam semiloka pemberdayaan jemaat di lingkup mupel. Mari kita jadikan bulan Pelkes ini sebagai komitmen terus bertumbuh, berakar dalam Tuhan, dan berbuah dalam pelayanan serta kesaksian. Kiranya hidup kita menjadi berkat dan nama Yesus semakin ditinggikan. Soli Deo Gloria. Jemaat Tuhan, ada ralat di warta ibadah keluarga sektor 3 di warta di keluarga June, seharusnya di keluarga Bapak Stefanus Lukman yang beralamat diadakan di keluarga Ibu Hermina Rampengan, Jalan Tanjung Lengkong, RT 11 RW 7 nomor 27, dengan pemberita firman Vikaris Julia Gottlieb. Majelis Jemaat dan seluruh warga GPIB Jemaat Penabur Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas pemberita firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Emeritus Emil Matulesi. Dan juga terima kasih kepada jemaat yang sudah menonaktifkan handphone selama ibadah berlangsung dan menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah, bekas permen, tisu, dan lainnya di bangku tempat Alkitab dan di lantai. Serta terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menjaga anak-anaknya selama ibadah berlangsung dengan hikmat. Informasi kegiatan dan keuangan dapat jemaat lihat pada benih yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp oleh koordinator dan wakil koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk tetap berdiri di tempat masing-masing pada saat pelayan firman dan majelis bertugas melaksanakan prosesi Alkitab dibawa keluar sampai menuju ke pintu depan gereja. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan menerima amanat pengutusan. Saya undang kita berdiri.
Jemaat Tuhan, pergilah sebagai pelayan yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, setia pada firman-Nya, rendah hati dalam tuntunan kasih-Nya, dan menjadi saluran pemulihan bagi sesama, baik di sekitar kita maupun di pos-pos pelayanan, sebab Tuhan setia dan senantiasa menyertai langkah kita. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, jadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa dengan terang-Mu yang abadi, menabur di dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar kita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, tolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih di dunia. Utuslah kami saksi setia, bawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Ya, saya cuma minta hadiah satu dari Ibu Bapak Jemaat. Kalau di rumah berdoa, titip doa saya. 12 Juni saya usia 74 tahun. Nah, masih muda ya. Jadi kalau lagi berdoa di rumah, jangan lupa Pendeta Emil didoakan juga dong. Ya. Nah, itu cuma minta itu hadiahnya, nggak minta apa-apa. Aduh.
Jangan pergi-pergi, Fik. Udah dibilang.